Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Devi Apsari, NIM 1203-3006 dari program studi Teknologi Industri PB 41. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas besar pengantar komputer dan software 2. Ini saya menggunakan dua program, yaitu C++ dan algoritma. Kemudian menggunakan dua materi. Yang pertama itu materi matematika dasar untuk bangun ruang, dan yang kedua yaitu fisika dasar untuk hukum UAM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan C++ materi bangun ruang. Seperti biasa, untuk memulai program yaitu kita klik include, ketik include IOStream, include string, using namespace, kemudian integer main. Kemudian kita ketik cout. Nah, cout ini berfungsi yaitu di mana untuk output data untuk ditampilkan saat di compile file. Kemudian kita ketik endline. Nih, endline ini untuk mengakhiri kata tersebut. Nah, kemudian di sini saya menggunakan do. Do ini berfungsi untuk sebagai program menjalankan suatu pernyataan. Lalu ada sin. Sin ini berfungsi sebagai pemrograman yaitu menginput data. Kemudian ada double ini. Nah, double di sini berfungsi sebagai menyatakan bilangan pecahan atau real. Ini saya mengambil isi dan hasil. Selanjutnya kita ketik if pada pilihan ini, yaitu di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor seperti 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita ketik cout pada pilihan nomornya untuk ditampilkan pada output data. Pada pilihan pertama ini kita mencari nilai volume kubus, yaitu kita masukkan rumusnya. Kemudian pilihan sama halnya seperti pilihan satu, yaitu pada pilihan kedua kita mencari volume balok dan masukkan rumusnya, dan pada pilihan ketiga begitu pun juga pada pilihan ketiga pada volume prisma segitiga. Ini rumusnya. Nah, ini deklarasi if, else, dan if ini merupakan dari program percabangan. Lalu kemudian kita masuk ke ketik if else pada pilihan keempat. Nah, ini pilihan keempat. Nah, ini pilihan keempat. Nah, pada pilihan keempat ini kita untuk menyelesaikan sebuah program penyelesaian. Program selesai. Jika kita milih selain 1, 2, 3, 4, maka data akan menampilkan kode yang salah atau error. Kemudian di sini ada else. Lalu ada pilihan cout untuk mengulang atau tidak. Lalu dan terakhir ada while. While ini sebagai perulangan, juga tergantung ingin diulang ya atau tidak pada program yang sudah kita jalankan tersebut. Kegunaan dari program ini yaitu untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bangun ruang. Setelah kita bikin sampai di sini, selanjutnya kita jalankan atau runkan. Nah, jika tampilan seperti ini berarti program yang kita bikin itu berhasil. Sekarang kita coba untuk jalankan. Ketik 1, kita enter, masukkan sisi 6. Nah, hasilnya volume kubus dengan sisi 6 yaitu menghasilkan 216 satuan volume. Jika kita ingin mengulang untuk mencari rumus volume balok dan rumus segitiga, kita ketik ya. Saya ketik ya. Kita enter, kita masukkan pilihan kita mencari rumus ketiga yaitu volume segitiga. Kita masukkan alasnya 5, lalu lebarnya 3, tingginya 6. Nah, di sini hasilnya yaitu 45 satuan volume. Di sini jika kita ingin mengulang lagi, kita bisa ketik ya. Namun di sini saya ketik tidak untuk menghemat waktu. Nah, kalau sudah tidak, maka programnya sudah berhenti dan berakhir. Ini, oke. Itu penjelasan dari C++ untuk bangun ruang. Selanjutnya kita ke materi tentang flowchart.
Lanjut pada penjelasan flowchart-nya untuk bangun ruang. Pertama itu ada start, eee, di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang kita jalankan itu nih main atau main. Kemudian di sini saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang kita gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Oke, kemudian ada cout. Cout ini sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama itu ada nama, NIM, dan kelas atau TPB. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada bulatan ini. Nah, bulatan ini berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian di sini ada juga tanda panah, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dengan yang lain. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan di program. Yang pertama yaitu ada volume kubus, yang kedua ada volume balok, ketiga volume prisma segitiga. Selanjutnya di sini ada real array dan real hasil. Nah, real array dan hasil ini berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam suatu program. Ya, kemudian di sini masuk pada pilihan yang pertama, ini yaitu kita disuruh menghitung volume kubus. Itu menghitung volume kubus. Kita diminta masukkan sisi kubus dan rumusnya. Ini kubus dan rumus. Itu pun pada pilihan 1, 2, dan 3. Masukkan volume baloknya, masukkan panjang, ini rumusnya, kemudian ini ketiga volume prisma segitiga kita masukkan alas dan ini rumusnya. Nah, kemudian setelah ketiga pilihan ini selesai, dapat kita lihat bahwa di akhir kotak ada warna kuning ini. Nah, di mana warna kuning itu berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Yang terakhir itu ada pilihan 4 ini. Jika kita ingin mengulang program, kita masukkan pilihan 1 sampai 4. Jika kita masuk pilihan lain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Ya. Jika kita mengulang program tersebut, jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa pilih iya atau tidak. Itu penjelasan untuk flowchart bangun ruang. Oke, untuk penjelasan materi yang kedua yaitu fisika dasar tentang hukum OHM. Nah, di sini seperti biasa kita ketik include IOStream, include tree using namespace, kemudian integer main. Nah, kemudian kita ketik code. Keyword ini digunakan untuk output data untuk ditampilkan pada saat compile file. Kemudian kita ketik line ini untuk mengakhiri data tersebut. Sebenarnya sama seperti tadi, seperti penjelasannya, hanya saja yang membedakan adalah rumusnya. Rumus buat arus sama rumus ini. Nah, kemudian ini kan penjelasannya sama seperti materi sebelumnya. Jadi jika program yang kita kerjakan ini sudah benar atau merasa benar, kita tinggal jalankan saja. Nah, ini program yang saya jalankan. Oke. Nah, oke. Oke, langsung saja kita runkan ya. Runkan. Nah, sama seperti materi sebelumnya, maka jika program yang kita kerjakan sudah benar, maka tampilannya akan seperti itu. Ini kita R-nya not. Ini
kan hasilnya itu 24 volt. Lalu kita ingin mengganti, bisa kita ketik ya. Lalu jika kita ingin mencari kecepatan, kita ketik ya, itu masukkan voltnya 4, misalkan ya di sini untuk hasilnya itu dibagi 2 itu 2. Kemudian ya, ya tidak ingin mengprogram bisa kita ketik ya, biarkan. Oke. Ini program finish it with exit, berarti program kita sudah akhir, kita sudah selesai. Ini untuk penjelasan tentang seri 2 itu hukum OHM. Nah, saya akan menjelaskan flowchart dari hukum OHM. Nah, untuk flowchart fisika dasar untuk hukum OHM ini juga hampir sama seperti penjelasan sebelumnya. Dari sebelumnya, seperti biasa di sini ada start di mana menu program ini untuk kita program yang akan kita ajarkan. Itu ada declare untuk menentukan variabel yang kan, lalu ini pada flowchart ini saya juga menggunakan konsep variabel string, pilihan dan ulang. Kemudian ada outputnya itu di sini ada beberapa output, itu ada nama, NIM, kelas atau TPB. Dan ini juga bulutan-bulutan dan harapannya ini isinya sama seperti yang saya jelaskan. Untuk outputnya juga, nah di sini output pertama ada tegangan, kuat arus, hambatan, lalu untuk real real array dan real array-nya ini ya, real array-nya ini yaitu sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dan program yang saya jelaskan dari sebelumnya tadi. Lalu ada ini masukkan input. Nah, di sini sebagai pendeklarasian. Sama saja seperti materi sebelumnya. Tadi bukan kuat arusnya, hambatan, rumus agar dapat. Kemudian kita bisa pada pilihan kedua begitupun juga cari nilai kuat arus. Sini nih, ini kita diminta masukkan kuat arus, mencari kuat arus, lalu masukkan rumusnya yang digunakan untuk mencari nilai kuat arus seperti yang saya masukkan di sini. Kurang lebih begitulah hampir sama penjelasannya flowchart tentang hukum OHM ini. Ini hasilnya. Ini di akhir ini jika kita ingin mengulang program, kita bisa masukkan pilihan 1 sampai 3, selain 1 sampai 3. Namun ya, jika ingin mengulang program kita bisa masukkan pilihan 1 sampai 3, namun jika tidak ingin kita masukkan pilihan selain 1 sampai 3, namun program tersebut akan error. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada tugas besar pengantar komputer dan software 2 ini atau PKS. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dimengerti. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.